Three for company. Adam Lallana's back heel. Here's Jack Wilshere! Oh, I might just be better than the first one! oh, and it'll run for Jack Wilshere! There's the breakthrough! And Jack really is back! Nasib orang tidak ada yang bisa ditebak. Mungkin kalimat inilah yang cocok menggambarkan situasi ex-wonderkid Inggris, Jack Wilshere. Selama berkarier sebagai pesepak bola profesional, Wilshere mencatatkan 287 penampilan di level senior dan mencetak 37 gol serta 48 assist. Digadang-gadang sebagai Xavi-nya Inggris, namun mengapa saat ini namanya sudah tidak terdengar lagi? Jack Wilshere merupakan pemain asal Inggris yang lahir pada 1 Januari 1992. Ia mengawali karirnya sebagai pesepak bola di Akademi Luton Town, ketika sedang bermain melawan klub dari daerah lainnya, yakni Pioneer. Seorang pemandu bakat melihat potensi seorang Jack Wilshere, dan akhirnya menawarkan untuk ikut trial akademi di sebuah klub yang berada di London Utara, yakni Arsenal. Melihat potensial yang ia miliki, Arsenal akhirnya merekrut Jack Wilshere yang saat itu masih berusia 9 tahun. Dirinya terus berkembang hingga usia 15 tahun, sampai akhirnya ia mendapat kepercayaan sebagai kapten tim U16. Pemain asal Inggris ini berhasil mencetak gol pertamanya di pertandingan melawan Aston Villa U18, di mana pertandingan tersebut dimenangkan oleh Arsenal dengan skor akhir 4-1. Ia kemudian mencetak hat-trick ke gawang Watford U18. Ia juga berperan besar dalam pertandingan semifinal Arsenal pada Liga FA Youth Cup tahun 2009 di mana ia mencetak gol penentu. Melihat permainannya yang potensial, Wilshere dipanggil Arsene Wenger untuk bergabung dengan tim utama pada musim 2008. Kesempatan debut diberikan Arsenal kepada Wilshere pada saat melawan Blackburn Rovers. Ia masuk menggantikan Van Persie pada babak kedua. Saat itu ia masih berusia 16 dan 256 hari. Hal itu yang membuat ia menjadi debutan pemain termuda di Liga Inggris yang sebelumnya dipegang oleh CS Fabregas. Di usianya yang masih muda, ia merasakan tekanan pada dirinya, karena pada saat itu Arsenal diisi oleh pemain-pemain bintang yang sangat hebat, seperti Fabregas, Van Persie, William Gallas, Rosicky dan masih banyak lagi. Namun akhirnya ia dapat mencetak gol pertamanya untuk Arsenal. Gol itu ia ciptakan ketika melawan Sheffield United. Wilshere, yes! He scores at the Emirates and let's hope it's the first of many. 5-0. Karena usianya yang masih sangat muda dan jarang mendapat porsi untuk bermain, ia dipinjamkan ke Bolton Wanderers pada musim 2010, dengan status pinjaman hingga akhir musim. Ia memulai debutnya untuk Bolton di pertandingan melawan Manchester City dan mencetak gol pertamanya untuk Bolton ketika melawan West Ham United. Meskipun Bolton menawarkan kontrak dengan status pinjaman untuk musim berikutnya kepada Wilshere, namun ia menolak dan kembali bermain untuk Arsenal. Di musim 2011 ini, Jack Wilshere menjawab semua ekspektasi publik. Ia sangat baik sekali sebagai pemain tengah, hingga akhirnya ia menjadi pemain tetap, bermain bersama Fabregas dan juga Samir Nasri. Ia memiliki passing yang akurat, dribble bola yang cepat dan juga memiliki tackle untuk menjegal aliran bola lawan. Nama Jack Wilshere mulai banyak diperbincangkan banyak orang, ketika ia bermain melawan Barcelona di Champions League. Di pertandingan itu ia bermain sangat baik sekali, dapat menahan laju serangan Xavi, Iniesta dan kawan-kawan. Padahal usia ia saat itu baru berumur 19 tahun. Bahkan Xavi memberikan komentar mengenai dirinya setelah pertandingan. Dengan segala hormat, dia tidak bermain dengan cara Inggris. Dia memiliki jangkauan umpan yang sangat baik, dan kemampuan untuk tidak kehilangan bola. Jelas bahwa dia memiliki pendidikan yang baik di Arsenal. Melihat permainannya melawan Barcelona, Wilshere diyakini sebagai salah satu pesepak bola Inggris paling berbakat di generasinya. Di musim ini ia juga mendapatkan kesempatan membela timnasnya, yang pada saat itu di bawah arahan Fabio Capello. Musim 2011 menjadi start awal yang sangat baik bagi Wilshere, hingga akhirnya ia dinobatkan menjadi pemain muda terbaik di Liga Inggris, mengalahkan Gareth Bale dan juga Joe Hart kala itu. Bahkan ia menjadi cover untuk video game FIFA 12 bersama Rooney. Tak ada yang pernah menyangka, apa yang akan terjadi pada waktu mendatang. Pada musim berikutnya, Jack Wilshere mengalami cedera pergelangan kaki di pertandingan persahabatan melawan New York Red Bulls. Hingga ia menjalani operasi yang mengharuskannya beristirahat selama 5 bulan lamanya. Di saat masa pemulihan, ternyata ia mengalami masalah pada lututnya, hingga ia harus absen lebih lama lagi dan terpaksa harus melewatkan bermain bersama timnas Inggris pada ajang Olimpiade dan Euro 2012. Pada musim itu, Wilshere sama sekali tidak bermain untuk Arsenal.
Di musim 2012 ia kembali merumput bersama Arsenal. Pada musim ini, di usianya yang ke-20, ia berkesempatan mendapatkan ban kapten untuk pertama kalinya, karena pada saat itu Vermaelen harus keluar lapangan karena cedera. Wilshere menjalani musim 2012 dengan baik, meskipun tidak membawa Arsenal juara. Banyak pemain-pemain bintang dan juga media memuji performa Wilshere, hingga ia disandingkan sebagai Xavi atau Iniesta dari Inggris. Namun hal itu berbalik ketika tahun 2013, beredar foto Wilshere sedang merokok dan pesta minum alkohol bersama teman-temannya. Hal tersebut menjadi sorotan di publik, karena publik berekspektasi ia adalah penerus generasi sepak bola Inggris. Meskipun mendapat tekanan ia tetap bermain gemilang, bahkan musim berikutnya ia memenangi piala pertamanya bersama Arsenal, yakni FA Cup, dengan mengalahkan Hull City di final. Di musim berikutnya, ia hanya tampil 14 kali. Karena ia mengalami cedera engkel saat melawan Manchester United, hingga harus menepi cukup lama. Namun ia akhirnya tetap bisa tampil dalam final FA Cup melawan Aston Villa. Ini merupakan piala kedua yang ia miliki sepanjang karirnya bersama Arsenal. Musim berikutnya tidak berjalan dengan baik, cedera lama yang ia miliki kambuh kembali, hal itu membuat ia frustrasi, karena begitu tinggi ekspektasi dari publik terhadap dirinya, ditambah dengan kasus-kasus di luar sepak bola akibat kelakuan dirinya sendiri. Wilshere pernah ditangkap polisi akibat berkelahi dengan seseorang di klub malam, ditambah di saat itu juga anaknya mengalami penyakit kejang-kejang. Kejadian tersebut membuat saya lupa tentang sepak bola. Saya ingat pernah berkata kepada istri saya tidak yakin saya bisa melakukan ini lagi. Arsene Wenger pun sudah sering memperingati kelakuannya di luar lapangan tersebut, namun Wenger tetap memberikan kepercayaan pada dirinya. Di usia yang beranjak 25 tahun, yang merupakan masa keemasan bagi pemain sepak bola, ia tidak mendapatkan posisi utama dalam skuad Arsenal. Hingga akhirnya ia harus dipinjamkan ke AFC Bournemouth. Namun tak lama kemudian Arsene Wenger harus pensiun dari Arsenal, hingga Unai Emery menggantikan posisinya. Nampaknya Wilshere tidak ada dalam rencana skuad Unai Emery. Mengetahui hal tersebut, Wilshere langsung menerima tawaran dari klub lain, yakni West Ham United. Namun Wilshere tetap tidak bisa menunjukkan performanya, dan cedera pun kambuh kembali, hingga akhirnya ia hanya bermain untuk West Ham sebanyak 16 kali saja selama 3 musim. Mengapa Jack Wilshere sering sekali cedera? Menurut dokter kesehatan di West Ham, ia terlalu dipaksakan untuk bermain padahal kondisi tubuh sedang tidak fit. Hal tersebut pun diakui oleh Wenger. Hal tersebutlah yang akhirnya berdampak pada kondisi tubuh Wilshere. Wilshere pun sempat mencoba memulihkan karir di luar Inggris dengan bergabung klub Denmark, Aarhus Gymnastic Forening. Tetap saja tubuhnya tak bisa mengimbangi keinginannya kembali ke performa semula. Hingga akhirnya di saat usianya berusia 30 tahun, melalui media sosial Twitter dan Instagram pribadinya, mengabarkan dirinya pensiun sebagai sepak bola profesional. Dari menjadi anak kecil yang menendang bola di taman hingga menjadi kapten Arsenal tercinta dan bermain untuk negara saya di Piala Dunia. Saya telah menjalani mimpi saya, bukan rahasia lagi bahwa saya mencintai klub ini dan apa yang diperjuangkannya dan cinta itu tidak pernah meninggalkan saya. Meskipun saya pindah selama beberapa tahun, hati saya selalu tetap di Arsenal, tulis Wilshere di media sosialnya. Setelah menyatakan pensiun sebagai pesepak bola profesional, mantan gelandang Arsenal, Jack Wilshere, kembali ke klubnya sebagai pelatih kepala tim U18. Ia bekerja untuk para pemain muda Arsenal, untuk membantu membentuk generasi muda Akademi The Gunners. Sebagian besar hidup saya dihabiskan di akademi ini, beberapa hari terbaik dalam hidup saya. Merupakan kehormatan besar untuk memiliki peran ini, kata Jack Wilshere. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya, untuk mendapatkan informasi yang menarik dari channel Terpedia.